Selamat bertemu kembali pada kuliah kalkulus. Pada pembicaraan fungsi, kita telah melihat bahwa suatu fungsi seringkali dapat dilihat menjadi penjumlahan, perkalian, pembagian, atau komposisi dari fungsi-fungsi yang sederhana. Kita sudah mempelajari turunan dari penjumlahan fungsi, perkalian fungsi, pembagian fungsi. Nah, sekarang kita akan melihat aturan turunan untuk fungsi komposisi. Jadi sebagai contoh, berapakah fungsi turunannya jika fx seperti ini? Nah, saat ini cara yang bisa kita lakukan adalah membuka tanda kurung dan kemudian menghitung dalam bentuk yang sangat panjang, kemudian kita turunkan satu persatu. Tetapi tentu cara seperti itu ini akan sangat repot. Apakah ada cara lain? Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi misalkan f besar x adalah fungsi komposisi ini, dengan f-nya mempunyai turunan di gx dan g-nya mempunyai turunan di x, maka turunan dari f aksen x itu dapat dicari, yaitu turunan f aksen di gx dan kalikan dengan turunan g di x. Jadi mohon diperhatikan, caranya adalah untuk menurunkan fungsi yang punya turunan, hitung nilai g di x ya. Jadi maksudnya ini bagaimana cara menghitung nilai fungsinya. Pertama adalah hitung nilai g di x, kemudian nilai f di gx. Turunannya sebaliknya, turunan f di gx dikalikan dengan turunan g di x ya. Jadi perhatikan cara aturan turunannya itu agak terbalik dengan cara menghitung fungsi ini. Sebagai contoh, kita akan menghitung bentuk yang seperti tadi di introduce. Oke. Nah, pertama untuk menurunkan fungsi ini, kita lihat dulu bagaimana caranya menghitung nilai fungsi ini. Nah, pertama diberikan 1x, maka kita hitung nilai ini. Kemudian kita hitung pangkat 1000-nya. Ini nomor 1 untuk menghitung nilainya, kemudian ini nomor 2. Turunannya sebaliknya. Untuk turunan aturannya dibalik, yaitu pangkat 1000 dulu, baru kemudian polinom derajat kedua itu diturunkan. Nah, hasilnya turunan pangkat 100, pangkat 1000, 1000-nya maju, yang lain diam. Pangkatnya dikurangi 1 kali turunannya di dalam ini. Dalam hal ini 4x plus 5. Oke. Bagaimana menghitung turunan fungsi ini? Sekali lagi, untuk menghitung turunan fungsi ini, kita melihat bagaimana cara menghitung nilai ini. Diberikan x, kita hitung sinusnya. Kemudian kita hitung kuadratnya. Nah, hitung sinus, kemudian kuadrat. Untuk turunannya, aturannya dibalik. Kuadrat dahulu, kemudian kita cari turunan dari sinus. Untuk kuadrat, 2-nya maju ke depan, pangkatnya turun 1, x diam, kali turunannya sinus, dalam hal ini cos x. Oke. Jadi ini turunannya. Nah, kita mempunyai fungsi yfx, fungsi turunan dari ini ditulis sebagai f aksen x. Tetapi kita juga dapat menuliskan sebagai
dy dx ya. Jadi di sini notasi ini seakan-akan muncul dari notasi limit ini. Jadi seakan-akan ini menuju dy, ini menuju ini ya, yang pada dasarnya adalah seperti kita ingat arti dari turunan itu mempunyai bentuk yang seperti itu. Dibaca sebagai apa? Yaitu laju perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x. Nah, sekarang misalkan kita punya x-nya yang di sini itu juga bergantung terhadap t. Jadi y tersebut dapat dipandang sebagai fungsi komposisi dari fg dengan variabel t. Aturan rantai muncul sebagai dy dt, jadi perubahan y terhadap t itu adalah perubahan y terhadap x dikali perubahan x dt ya. Jadi ini g aksen x nya ini, g aksen t. Sedangkan ini adalah f aksen di titik g t ya, atau x. Kita belum melihat buktinya, tapi kita pakai dulu saja. Nah, aturan rantai ini dapat diperluas sebagai dy dt, dy dx, x-nya fungsi dari s, s-nya fungsi dari t ya. Perhatikan seakan-akan ini bisa dicoret, sehingga ruas kiri dan kanan sama ya. Ini juga seakan-akan bisa dicoret, sehingga ruas kiri dan kanan sama. Nah, kita lihat sebagai kita melihat bagaimana mencari turunan fungsi yang merupakan tiga rangkap ya. Jadi pertama, sekali lagi kita hitung bagaimana cara menghitung fungsi tersebut, yaitu diberikan x, kita hitung 2x plus 1 sinus dan kemudian pangkat 5. Turunannya dibalik ya, pangkat 5 dulu, sinus, dan kemudian 2x plus 1. Jadi turunkan f aksen x, pangkat 5. Kalau pangkat 5 maju ke depan, sinusnya diam, pangkatnya dikurangi 1, terus turunan dari sinus yaitu cos, yang lain diam, kali turunannya 2x plus 1 yaitu 2. Jadi itulah hasil turunannya. Oke. Nah, kita mempunyai y sama dengan fx dengan xgt ya. Jadi aturan rantai itu pada dasarnya seperti perubahan satuan. Salah pencet. Dengan demikian, kalau y sama dengan fx, x sama dengan gt, y itu seperti ini. Nah, sekarang jika x mempunyai satuan jam dan t mempunyai satuan menit, maka x itu sama dengan 60t. Jadi jika y menyatakan posisi, maka dy dx itu adalah perubahan posisi terhadap waktu dalam jam. Sedangkan dy dt itu adalah perubahan posisi terhadap waktu dalam menit. Dan ini bisa diringkas, perubahan waktu terhadap menit dapat dihitung dengan perubahan waktu posisi terhadap jam dikali perubahan jam terhadap menit ya. Oke, bukti dari aturan rantai ini dapat dibaca di buku, dan kita mungkin tidak terlalu memerlukannya saat ini. Oke.